dan data yang tentang golf ya. Nah, ini adalah kita akan menguji apakah hasil perhitungan atau kesimpulan yang ada di Excel, kita kerjakan dengan Excel akan sama dengan hasil yang ada di RapidMiner. Ini memang sangat penting sekali ya, karena kalau sama berarti logikanya sudah logika pada Excel yang dibuat itu sudah sesuai dengan algoritma yang ada ya. Yang pertama pada RapidMiner ini adalah bagian-bagian. Di sini adalah merupakan bagian operator. Ya, jadi ini adalah operator. Operator itu adalah yang digunakan untuk sintak-sintak di RapidMiner. Seperti ini, pertama kita akan membuat atau membuka atau memasukkan input datanya. Input data atau data set yang kita gunakan ada dua, yaitu data training dan data testing. Sehingga data set ini yang harus kita masukkan ke dalam desain. Nah, yang di bawah ini adalah repositories. Apapun yang kalian sudah buat di RapidMiner itu akan masuk di repositories. Sedangkan ini adalah main process ya. Jadi main proses ini tempat kalian menggambarkan desainnya. Ya, disinilah kalian mengkonek-konekkan antara satu template dengan template yang lain. Dan ini akan menghasilkan satu luaran ya dari data-data yang ada. Nah, misalnya kita akan membuat dataset, yaitu dataset untuk data training dan dataset untuk data testing. Kasus yang kita gunakan adalah kasus mendeteksi permainan golf, ya. Dan dataset yang kalian buat kemarin itu sudah dalam bentuk Excel, ya. Sehingga di sini di operator kita cari aja, kita tulis saja Excel, ya. Di operator di search ini kita tulis Excel, itu artinya kita cari perintah-perintah atau operator-operator yang ada hubungannya dengan Excel. Nah, di sini ditemukan adalah read Excel dan write Excel. Karena kita ingin membaca data input, maka di sini kita read Excel, kemudian kita drag ke kotak desain, ya. Nah, ini adalah sudah ada Excelnya, tapi ini masih bergambar merah. Itu artinya template yang dibuat masih salah. Ya, tapi ini kita berikan nama dulu, kita rename dulu biar jelas bahwa yang akan kita buat adalah ini adalah data training. Ya, kita ganti dengan data training. Ini adalah data training. Yang berikutnya adalah kita akan menggunakan data testing. Ini kita drag, kita lepas di kotak proses. Ini adalah data testing. Ini adalah data testing. Dan data training dan data testing ini masih berwarna merah. Ini adalah masih salah. Ini yang salah itu karena memang datanya belum kita baca, ya. Nah, di sini kita klik ini, kita aktifkan. Kemudian di bagian parameter itu ada yang namanya import configuration widget. Nah, import configuration widget ini kita klik. Inilah satu apa istilahnya, tool ya, satu tool yang digunakan untuk membaca data. Nah, kita sudah masuk ke step 1 dari 4. Kita mencari akan membaca data yang digunakan pada RapidMiner ini. Nah, ini kita cari di file kita, karena saya menggunakannya adalah flash disk ya, jadi ini kita masukkan di file kita. Misalnya di sini datanya ada di algoritma, kemudian ini adalah KNN-TN. Kemudian kalau sudah kita next. Nah, kita next, kita blok yang namanya dataset untuk training. Ini adalah datanya ada 14, ya, dataset training.
Kalau sudah, kita next lagi, kita sudah blok. Ini kita next lagi. Nah, ini kita perhatikan bahwa ada beberapa atribut yang ditentukan pada data KNN tadi. Nah, untuk nomor, ini adalah integer tipenya, tapi ini bukan atribut. Ini adalah ID yang membedakan satu data dengan data yang lainnya. Outlook atribut, temperatur atribut, humanity atribut, wine juga atribut. Nah, play ini adalah label, bukan atribut. Ya, jadi ini adalah label. Kalau semuanya sudah diganti, maka kita finish. Ya, kita finish. Ya. Ini kita lihat, ini sudah tidak lagi berwarna merah. Artinya datanya sudah betul. Nah, kemudian adalah data testing, ini juga sama. Kita masuk ke import configuration wizard. Kemudian kita cari filenya. Ya, kita mencari filenya. Sudah saya menyimpan di Titin. Ini ada data-data, kemudian kita buka saja. Oke, nah ini yang kita next ya. Kalau sudah next, kita tinggal blok yang namanya data testing. Data testing ada di bawah. Ini adalah data testing. Ya, ini adalah data testing. Kemudian data testing ini kita next. Ya, kita next lagi. Nah, ini kita ganti adalah label. Ya, kalau sudah kita finish, nah ini sudah tidak berubah. Berikutnya setelah kita menentukan dataset atau inputan, yang kita lakukan adalah memilih metodenya. Karena di sini adalah KNN, maka di kotak putih ini kita cari KNN. Ya, ini ada KNN. Nah, kita drag lagi, kemudian kita bawa ke desain. Ya. Ya, ini adalah KNN. Kemudian kita hubungkan KNN ini. Ya, setelah itu kita buat yang namanya untuk melihat hasil dari data training diproses dengan KNN. Melihat hasilnya kita menggunakan yang namanya apply. Ya, apply model. Nah, ini apply model, kemudian kita drag lagi apply modelnya. Nah, di sini kita hubungkan. Ini menghubungkannya juga tidak boleh sembarang ya. Jadi harus sesuai. Nah, ini kita hubungkan. Sorry. Ini kadang-kadang ya. Ini kita hubungkan, ini adalah hasil daripada KNN. Kita hubungkan yang satu, dan ini adalah data pengujian untuk KNN-nya. Nah, ini sudah tidak berwarna merah. Kalau sudah, kita tinggal hubungkan ke result atau ke output. Ya, kita hubungkan ke output. Nah, di sini sudah tidak ada lagi yang merah. Ya, kalau tidak ada yang merah, ini kita bisa jalankan. Ya. Nah, ini adalah hasilnya, ada 14 data ya. Kemudian ada 4 dimensi. Nah, kalau sudah, ini adalah klasif KKN-nya. Ya, kalau sudah, ini adalah merupakan hasil datanya. Ya, dari sini confidence-nya adalah yes. Prediksi itu adalah yes. Ya, jadi kalau dilihat di data Excel kalian, itu juga pertanyaannya dijawab dengan yes. Ya, jadi ini adalah merupakan hasil yang sama dengan proses yang namanya Excel. Nah, itu adalah istilahnya pemrosesan dengan menggunakan rapid manner. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan kah? Tidak ada?
Belum, Bu. Belum ya? Baik, kalau tidak ada, saya tunjukkan untuk saya sharing untuk soal yang harus kalian kerjakan. Ini Olika LLS. Sebentar ya, saya buka dulu. Saya sharing. Baik, ini nanti akan saya sharing ya. Inilah data ya, data yang harus data yang merupakan data mentah yang akan dikerjakan oleh kalian. Ini ada data trainingnya dan ini adalah data testingnya ya. Kemudian saya minta untuk tugas ini dikerjakan dan dikumpulkan. Terakhir adalah jam 23 ya, jam 23:59. Jadi hari ini juga ini adalah 59. Jadi pertama kalian kerjakan Excelnya, nanti kalau sudah Excelnya dikumpulkan, kemudian kalian kerjakan repeat mannernya, nanti repeat mannernya dikumpulkan ya. Nah ini adalah soalnya. Kemudian saya lupa ya, saya sharing dulu lagi bagaimana cara mengambil file repeat manner ya. Bagaimana cara mengambil file repeat mannernya. Oke, sebentar saya. Oke. Ya, cara mengambil file repeat mannernya. Jadi pekerjaan kalian yang tadi ya, ini mungkin ya. Jadi pekerjaan kalian yang tadi ya, ini kan akan disimpan. Jadi ini akan disimpan. Ini adalah datanya. Ya, jadi ini akan disimpan. Kalau sudah ini akan disimpan, ini adalah file. Kemudian perhatikan di sini save as. Ya, misalnya saya akan simpan ini adalah data 1 misalnya. Data 1. Perhatikan pada local repository. Jadi ini file data 1 ini disimpan di local repository. Ya, entah itu nanti kita bisa saja dimasukkan ke file folder proses boleh, prediksi waktu juga boleh ya, tetapi semuanya itu ada di local repository. Sehingga nanti kalau kalian diminta untuk mengirim file repeat mannernya, maka kalian coba cari ya di local repository namanya data 1, atau kalian juga bisa search ya di folder file. Nah ini kalian ketikkan saja data 1, kemudian itu akan tampil beberapa pilihan ya. Jadi yang dikumpulkan itu Excel dengan repeat mannernya. Sampai sini ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Bu. Tidak ya. Baik, saya akan share untuk ininya, untuk datanya, supaya tidak ngetik ya. Oke. Alamat emailnya juga sudah saya berikan ya. Jadi alamat email untuk tugas-tugas. Ini sebentar. Penggalian data ya ini. Sebentar.
UTS. Oh, bukan. Ini UTS data menu. Ya, oke. Sudah saya kirim datanya. Ya, jadi silakan dikerjakan dan hari ini pukul 23.59 dikumpulkan. Saya rasa itu untuk materi kita, jangan lupa kalian absen di portal gitu ya. Kemudian dikerjakan dan dikirimkan ke alamat email tugas. Hari ini tidak boleh telat. Baik, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada? Belum. Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, tugasnya bisa dikerjakan. Oke, selamat malam ya. Kemudian saya leave ya, supaya kalian bisa langsung mengerjakan. Ini absen di portal ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titin. Sama-sama.